Apa dah jadi kemarin? Di sini Mas. Hah? Kemarin balik kondangan agak sore. Di sini Bella, di depan ini. Depan sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Sekarang aku lagi berada di salah satu toko furniture yang ada di kota kami. Karena daerah tempat tinggalku ini merupakan kota kabupaten, makanya untuk toko furniture di sini nggak begitu banyak ya. Paling ada 3-4 dan itu pun kebanyakan menjual furniturnya itu kayu jati yang berwarna natural ya, dan untuk yang minimalis ataupun yang berwarna white kemudian di mix dengan natural itu jarang banget. Nah di sini ini adalah toko yang menurut aku lumayan lengkap dibandingkan toko yang lainnya kalau kita mau cari furniture berwarna putih seperti ini. Sementara kalau mau belanja furniturnya itu langsung ke ibu kotanya yaitu Palembang, itu membutuhkan waktu perjalanan sekitar 4 jaman. Jadi lumayan jauh ya. Sementara aku dan Pak suami itu posisinya bekerja setiap hari. Sebetulnya bisa sih kalau misalnya aku sedikit sabar ya, jadi nunggu waktu libur kerja. Tapi ya namanya uang di tangan, takutnya khawatirnya nanti kepake untuk yang lain. Jadi lebih baik langsung dibelanjain gitu. Sebetulnya aku itu cari meja TV dari bahan kayu solid yang warnanya putih, tapi bagian atasnya itu warnanya natural kayu. Tapi dikarenakan gak ada, makanya aku putuskan untuk pilih yang seluruhnya warna putih. Dan di sini juga nggak ada yang bahannya kayu solid ya untuk warna putih, jadi aku ambil yang dari bahan MDF saja. Apa dah jadi kemarin? Di sini Mas. Hah? Kemarin balik kondangan agak sore. Di sini Bella, di depan ini. Depan sini. Iya bareng. Sini, Be. Ya. Biarlah agak aku sama ini. Olehnya apa? Meja TV yang lama tuh belum dipindah kan, ketinggian. Dan alhamdulillah tadi meja TV-nya udah diantar ke rumah. Tapi itu nganternya sebetulnya 2 hari setelah aku tadi ke toko furniturnya ya. Karena beberapa hari itu dipakai buat mikir ya, jadi atau enggak ambil furniturnya, atau mau beli online, atau mau langsung ke kota provinsi tadi. Ya namanya juga emak-emak ya, kalau pengen sesuatu itu maunya yang didapetin sesuai yang direncanakan. Nah ini adalah video di hari-hari sebelumnya ya, waktu Pak suami pasang gorden yang habis aku cuci. Jadi aku gabungin saja videonya karena masih berhubungan dengan makeover ruang keluarga ini. Nah ini Pak suami juga di hari-hari sebelumnya itu memasang foto ya yang sempat dilepas kemarin karena bagian area dinding ini kan dicat kemudian dipasang wall molding. Setelah pemasangan foto ini di bagian bawahnya itu dipasang ambalan. Dan ini ambalannya dari IKEA, nanti link untuk pembeliannya aku taruh di description box. Sebetulnya waktu Pak suami memasang ambalan ini, aku itu ngerangkai bunga ya. Jadi aku itu mau pasang daun juntai di bagian ambalan ini. Dan daun juntainya ini aku pilih yang ada bunga berwarna pink, supaya selaras dengan warna dinding. Alhamdulillah untuk daun juntai yang ada bunga pinknya ini kebetulan masih ada stoknya di toko, jadi aku tinggal ambil saja dan aku rangkai di pasnya. Dan kemudian di bagian tengah ini aku taruh kaligrafi, dan untuk unboxing kaligrafi ini pernah juga aku share di video sebelumnya. Ini aku habis gulung karpetnya terlebih dahulu supaya nanti nggak kena debu. Karena untuk buffet TV yang lama ini itu bagian dalamnya super duper kotor banget ya. Karena nggak pernah aku bongkar dan jarang juga aku bersihkan. Aku mau berberes dulu bagian area depan TV ini. Itu yang aku ambil itu adalah mainan anak-anak semua dan aku mau taruh dan sisihkan dulu. Dan di situ ada juga key spray karena memang aku biasa nyetrika itu di depan TV ini ya sambil lesehan.
Nah, kenapa buffet TV ini diganti? Jadi menurut aku terlalu tinggi ya, nggak sesuai dengan ukuran tingginya sofa dan ukuran tinggi wall molding yang berwarna putih itu. Lagi pula sebetulnya waktu aku beli buffet ini kemarin tujuannya bukan untuk naruh TV tapi buat hiasan saja di ruang tamu. Tapi ujung-ujungnya aku taruh TV saja karena memang lemari yang TV sebelumnya itu udah ada yang kena rayap. Nah, karena buffet TV lama ini mau dipindahkan ke ruang tamu, jadi aku mau kosongin dulu bagian isinya supaya nggak berat. Isinya ini adalah set prasmanan berbahan keramik, kemudian ada juga mangkuk kecil ya yang biasanya dipakai orang untuk wadah sop. Jadi kalau di daerah kabupaten seperti daerah kami ini itu biasa kalau ada pengajian itu kita makannya prasmanannya. Jadi paling tidak harus ada persiapan satu set prasmanan lah untuk jaga-jaga ya supaya nggak nyewa lagi. Nah, kemudian yang di bagian atas ini itu ada toples dari bahan kristal, biasanya aku buat lebaran. Terus itu aku simpan miniatur-miniatur, aku habis dari Jogja waktu itu, jadi beli beberapa miniatur dan aku bingung naruh miniaturnya ini di mana. Jadinya aku simpan sajalah di dalam lemari. Dan ini bisa kelihatan ya kalau bagian dalamnya itu walaupun tertutup rapat itu debunya bisa masuk, nggak tahu dari mana ya asal debunya. Nah, ini aku mau lap-lap dulu sekali ya, nanti aku nggak tahu ini bakal aku isi dengan apa ya, yang pasti udah dibersihkan terlebih dahulu. Untuk buffet ini dulu aku beli secara online, nanti untuk link tempat pembeliannya juga aku bakal taruh di description box ya, siapa tahu ada yang lagi cari-cari buffet dengan warna putih. Selanjutnya ini aku mau bersihkan area atasnya dulu ya, walaupun bagian laci tadi belum semuanya aku bongkar. Mumpung ada Pak suami jadi bisa bantu aku untuk nyabutin kabel-kabel TV dan salon ini dan mindahinnya ke bawah dulu. Ternyata membereskan dan membersihkan buffet yang lama ini lumayan sedikit menyita waktu ya. Jadi ini kelihatannya aja sebentar tapi nyatanya ini lama banget karena belum menyusuni barang-barang yang aku pindahkan ini sama membersihkan area bagian dalam buffet. Nah, aku juga kadang nggak habis pikir ya dari mana asalnya debu-debu ini, padahal rumah ini sebetulnya nggak terlalu dekat dengan jalan raya. Dan ini aku minta maaf ya Bun, aku sebetulnya malu banget ngeliatin debu yang udah tebel kayak gini. Dan aku memang terus terang lalai ya membersihkan area buffet ini. Mungkin dikarenakan aku itu keterusan ya nggak ngelap-ngelap untuk area sini. Karena memang area keluarga ini kemarin habis di makeover yaitu dicat. Kemudian dipasang wall molding dan memang itu menyebabkan debunya super duper tebel banget. Sekarang aku mau lanjutkan untuk membereskan kembali dan mengeluarkan semua peralatan yang berada di dalam buffet ini. Nah, ini isi dari lacinya ya, tidak hanya prasmanan keramik yang aku masukkan di sini, tapi ini tangan-tangan jahil kami ya, itu ada berbagai macam lah pokoknya barang-barang yang antara kepakai dan enggak dimasukkan semua ke sini. Sampai-sampai tadi masih ada HP jadulku, HP BlackBerry yang udah lama banget nggak dipakai ya, tapi masih disimpan dalam ini. Dan di laci yang kedua ini masih tetap ada set prasmanan keramik tadi. Jadi satu set itu semuanya ada 6 piece kalau nggak salah, 6 wadah ya. Dan ini di dalam laci ini juga masih campur baur dengan barang-barang antara yang kepake dengan enggak. Nah, ini aku periksain dulu bagian dalam dari prasmanan ini, takut kalau ada yang pecah karena tutupnya udah agak kebuka gitu. Nah, jadi seperti inilah bagian dalam lacinya ya. Kadang kita itu punya barang yang kalau dibuang masih sayang ya, kayak masih rasa-rasa mau kepakai gitu, tapi sebetulnya nggak dipakai lagi. Makanya lacinya bisa sampai penuh seperti itu. Nah, ini aku lap dulu bagian area laci ini supaya bersih ya. Dan nanti aku belum tahu ya ini mau diisi apa. Selanjutnya di sini aku mau bereskan dan bersihkan pintu lemari yang di sebelah kiri. Isinya tetap sama yaitu beberapa prasmanan set. Dan di bagian atas ini adalah kotak bekas mixer ya. Jadi mixernya udah sering aku pakai dan aku taruh di kitchen set.
Kemudian ini ada beberapa asbak yang aku beli juga di Jogja ya waktu jalan-jalan ke sana. Walaupun sebetulnya Pak suami itu nggak ngerokok ya, tapi asbak rokok ini dipersiapkan kalau seandainya suka ada acara di rumah itu ada beberapa bapak-bapak yang masih ngerokok. Setelah barangnya ini semua dikeluarkan, lanjut kemudian aku semprot-semprot dengan celing, kemudian baru dilap-lap. Setelah bapet ini bersih semua bagian area dalamnya, aku minta bantuan Pak suami untuk memindahkannya ke area ruang tamu. Tapi sebelumnya tadi aku pada saat memvideokan itu kayaknya ada sesuatu yang kurang di ambalan ini. Jadi aku mau tambah kaktus saja untuk di sebelah kanannya supaya lebih seimbang ya. Nah ini Pak suami udah siap untuk bantu aku memindahkan bapetnya dan ini lumayan cukup berat ya. Nah, karena area ini udah kosong, jadi bisa masukin buffet TV yang baru tadi. Dan ini aku dibantu lagi oleh Pak suami dan ternyata ini buffet TV yang baru ini juga lumayan cukup berat. Ini kakinya terbuat dari bahan metal atau besi ya. Nah ini Pak suami lagi atur-atur posisinya supaya buffet ini pas di tengah gitu. Sementara aku itu kayak supervisor yang ngasih kode gitu, kurang ke kiri atau kurang ke kanan. Lanjut kemudian meletakkan kembali posisi televisi dan salon di atasnya. Nah sebetulnya keesokan harinya ya buffet TV ini dipesankan lagi kaca ya untuk di bagian atas supaya buffet ini nggak kegores atau nggak lecet ya. Jadi mudah dibersihkan juga kalau udah dilapisin kaca. Dan alhamdulillah inilah hasil makeover ruang keluarga, walaupun sebetulnya ada satu dekorasi yang belum terpasang ya karena masih menunggu double tip yang aku pesan secara online. Jadi aku mau pasang dekorasinya itu tanpa pakai paku, jadi pakai double tip saja. Nah ini aku lanjutkan dengan menyapu semua kotoran-kotoran sisa aku membersihkan buffet lama tadi dan aku teruskan nyapunya hingga keluar teras dan sekalian ya karena area teras ini pagi tadi belum aku sapu karena nggak sempat ya tadi pagi itu udah buru-buru kerja. Dan sebetulnya aku itu capek banget ya, ini udah sore banget, aku juga belum mandi, tapi bersyukurnya aku itu lagi nggak sholat ya, jadi sedikit agak santai untuk mandinya. Karena udah terlanjur berkeringat dan aku itu juga masih megang elap dan celing ya bekas aku membersihkan buffet tadi, jadi aku mau sekalian juga membersihkan area kaca untuk di teras ini ya karena memang kaca itu udah lama banget juga nggak aku lap dan nggak aku bersihkan mumpung moodnya lagi ada. Nah ini dia penampakan kaca yang udah penuh dengan jamur, debu dan kotoran. Aku mau semprot dulu dan berantas semua jamur-jamur itu ya, jadi bekas-bekas air hujan yang nyiprat-nyiprat ke area kaca ini. Jadi air hujan itu bisa nyampe ke kaca ini kalau hujan angin ya, jadi dia bisa kena. Makanya itu bagian kusen dari kaca ini juga udah pias warnanya. Nah jadi aku itu nggak punya jadwal khusus untuk ngebersihin kaca ini ya, misalnya berapa minggu sekali atau berapa kali seminggu. Makanya itu kaca ini super dekil. Belum lagi di area dalam kaca ya, karena itu kan ada tralis, jadi kadang aku kesulitan untuk ngebersihinnya karena tangan kadang nggak muat ya. Ya paling mendekati lebaran lah baru bisa bersih-bersih sepuasnya untuk area kaca. Nah sampai di sini dulu videoku kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.